Jenius Medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 2764-2766. Jericho Lee menunjukkan tangannya. Pesawat yang mereka ciptakan mirip dengan pesawat Mozi, tapi prinsipnya berbeda. Pesawat generasi pertama dengan menambahkan baling-baling, melalui putaran baling-baling berkecepatan tinggi, menimbulkan semacam gaya levitasi, dan kemudian dapat terbang dari tanah. Setelah 100 tahun evolusi teknologi, pesawat saat ini memiliki berat ratusan ton, artinya, apa? Beberapa orang terkejut, menunjukkan ekspresi yang luar biasa, 1 juta kilogram berat yang terbang di angkasa, dapat mencapai kecepatan 4.000 mil per jam. Yah, sebenarnya itu hanya kecepatan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Ada juga kereta api berkecepatan tinggi, yang lebih lambat dari pesawat terbang. Anda bisa memahaminya sebagai sejenis mobil yang berjalan di darat. Tapi bisa mengangkut ribuan orang. Namun, ketika saya pergi bersama nenek moyang saya, para ilmuwan bumi telah merancang 1 jam 45.000 li. Tentu saja, masih dalam tahap percobaan. Jika berhasil, kecepatannya bisa dibandingkan dengan itu dari Xianxun pada titik ini, Jericho Lee berhenti lagi. Faktanya, jika kita memberikan cukup waktu untuk bumi, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia di bumi, kita dapat menguasai fusi nuklir yang dapat dikendalikan, dan kemudian kita dapat menciptakan energi buatan. Matahari, bahkan Xianxun pun bisa dihancurkan. Matahari buatan. Fusi terkendali. Apa itu? Bisakah kamu menghancurkan yang abadi? Beberapa orang saling memandang seolah-olah mereka sedang mendengarkan kitab surga. Li Xuanwu menjelaskan ke satu sisi, dan setelah mendengarkan, beberapa orang membelalak. Maksudmu orang-orang di bumi sedang belajar membuat sesuatu yang mirip dengan matahari. Zhao Gongming tercengang. Ya, tahap saat ini masih dalam tahap awal, tetapi kita dapat mengontrol fusi yang dapat dikontrol hingga 100 detik. Jika kita dapat memberikan waktu ratusan tahun kepada bumi, dengan fusi nuklir yang dapat dikontrol, mereka dapat dengan mudah menciptakan beberapa matahari buatan, dan Xianxun akan bertarung. Dan meledakkannya secara langsung, yang berarti Xianxun mungkin tidak mampu menahan kekuatan ledakan surgawi tersebut. Misalnya, makhluk tertinggi di negeri dongeng berdiri di puncak negeri dongeng, tetapi masih tunduk pada kekuatan dan aturan dari negeri dongeng. Negeri dongeng setara dengan bumi yang super besar, dan manusia menciptakan planet yang lebih mengerikan dari bumi. Jika diledakkan secara langsung maka akan langsung menghasilkan lubang hitam, yaitu, tubuh abadi akan membusuk di lubang hitam. Sayangnya, bumi tidak punya banyak waktu untuk berkembang. Lagi pula, musuh tidak akan memberi kita banyak waktu untuk bernapas. Setelah mendengar ini, Zhang Daoling dan yang lainnya merasa bahwa perubahan bumi sungguh menakjubkan. Tampaknya meskipun seni bela diri bumi sedang menurun, bukan berarti semuanya tidak akan berhasil, kata Zhang Daoling sambil menghela nafas lega. Menurut ini, jika suatu saat bumi berhasil, ia akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Mendengar ini, Jericho Lee tahu bahwa mereka telah salah paham. Anda salah. Saya bilang begitu, tapi energi matahari buatan tidak bisa berhasil. Semuanya tidak diketahui. Siapa yang bisa mengatakan dengan tepat apa yang akan terjadi dalam beberapa ratus tahun? Selain itu, Anda mungkin tidak memiliki konsep tentang hal-hal yang saya jelaskan. Lubang hitam yang terbentuk dari ledakan sebuah bintang bukanlah hal yang lucu. Begitu muncul, ia akan melahap seluruh sistem bintang. Seberapa besar sistem bintangnya? Saya tidak tahu seberapa besar negeri dongeng itu, tapi saya yakin negeri dongeng itu seukuran 2 sistem bintang, belum tentu seukuran Bima Sakti. Tapi begitu lubang hitam lahir, apalagi sistem bintang, 10 galaksi bisa ditelan dalam sekejap. Tiba-tiba, semua orang diam. Pembentukan lubang hitam sangat aneh dan sama sekali tidak dapat dikendalikan. Begitu terbentuk, lubang hitam akan menjadi semakin besar. Itu benar, tetapi membakar matahari buatan dan giok abadi sama saja dengan bunuh diri. Jadi mari kita pikirkan dengan jujur bagaimana cara meningkatkannya. Kekuatan kita. Jericho Lee tidak punya pilihan selain menunjukkan tangannya. Penonton tidak bisa berkata-kata dan menghabiskan sepanjang hari menggoda mereka. Putih bahagia, Zhao Gongming memutar matanya. Batuk. Jericho Lee berdehem dan berkata dengan canggung, ini bukan untuk menggodamu. Ini hanya untuk mengingatkanmu bahwa selama bumi punya cukup waktu, bumi pasti bisa mengembangkan kemampuan perlindungan diri. Terlebih lagi, aku telah menghasilkan banyak uang. Persiapan sebelum saya pergi. Cepat atau lambat, mereka akan dapat melindungi diri mereka sendiri. Dengan kata lain, tekanan dari Zhang Daoling dan yang lainnya tidak akan terlalu besar. Bagaimanapun juga, bumi tidak sepenuhnya tidak berdaya dan sedang dibantai. Wajah orang-orang terlihat sedikit lebih baik. Benar juga bahwa semakin kuat bumi, semakin meyakinkan bagi mereka. Mari kita bicarakan hal ini nanti. Urusan bisnis. Zhao Gongming kembali sadar dan berjalan dengan serius ke aula. Di sisi kiri dan kanan aula terdapat 2 meja kerja. Banyak orang dikepung di depan mereka. Berjalan untuk melihat.
Zhao Gongming pergi ke depan panggung di sebelah kiri dan mengobrol dengan seorang pria di depan panggung yang menjaga ketertiban adegan. Ini bukan saudara Zhao An. Bagaimana saya bisa datang ke sini hari ini? Ketika pria itu melihat wajah Zhao Gongming, dia terkejut, dan wajahnya langsung penuh senyuman. Dia terlihat lebih sopan. Zhao An adalah nama palsu yang didaftarkan Zhao Gongming di sini. Saya membawa beberapa teman ke sini untuk mendaftar, kata Zhao Gongming sambil tersenyum, lalu melambai ke beberapa orang di belakang. Oh, ini beberapa dari kalian, kata pria yang jelas-jelas mengenal Zhang Daoling dan Wen Qiong. Adapun Ge Hong, Li Xuanwu dan Jericho Li, yang semuanya orang asing, dia tidak mengenal mereka. Zhao Gongming berkata sambil tersenyum sangat sopan, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah salah satu penanggung jawab di sini. Singkatnya, resepsionislah yang bertanggung jawab atas pendaftaran orang baru. Nama lengkapnya adalah Ding Jue. Anda bisa memanggilnya manajer Ding. Saya pernah melihat Ding yang bertanggung jawab. Jericho Li dan ketiga temannya saling memberi hormat dengan hormat. Ding Jue dengan cepat melambaikan tangannya, pelayan yang hebat, saya tidak bisa menjadi pengurus, itulah yang memenuhi syarat untuk dipanggil oleh diaken kita. Meski dia berkata begitu, ada senyuman yang sangat berguna di wajahnya. Jericho Li menatap matanya dan berpikir bahwa Zhao Gongming tidak heran dia mampu memenangkan hati pria ini. Sepertinya dia telah menyelidiki detail kepribadian orang lain. Pria ini jelas adalah pria dengan kesombongan tertentu tetapi tidak cukup berani. Orang seperti itu, di Federasi Negeri Dongeng ini, jelas bukan diaken, tetapi dia ingin mencapai prestasi dan menjadi pengurus. Orang ini bisa dimanfaatkan. Dalam sekejap, Jericho Li memutuskan untuk memanfaatkan orang ini untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Bab 2765. Ding terlalu rendah hati dalam menangani urusan. Siapa yang tidak tahu bahwa kamu telah menerima banyak orang dan bekerja dengan baik, sesumbar Zhao Gongming. Ding Jue tersenyum pahit, saudara Zhao An, kita adalah bangsa kita sendiri. Anda dapat mengatakannya di depan saya. Jika saya mengatakannya di depan orang lain, saya khawatir saya akan tersinggung. Apakah pengurus Ding sedang dalam masalah baru-baru ini? Zhao Gongming penasaran. Itu tidak benar. Akhir-akhir ini para pemula yang aku pimpin semakin nekat dan bodoh. Mereka mati atau cacat saat mengerjakan tugas. Kontribusiku bulan ini sangat kecil. Kalau aku tidak bisa menyelesaikannya lagi, saya harus dikritik oleh yang lebih tua. Saya tidak peduli jika yang lebih tua mengkritik saya. Kuncinya adalah dibandingkan dengan orang-orang itu. Ding Jue tampak sedih dan kesal. Begitu Zhao Gongming mengalihkan pandangannya, dia menepuk pahanya. Oh, Ding Guanqi, kamu dalam masalah. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kebetulan aku punya cara untuk membantumu menyelesaikannya. Apakah kamu punya cara? Ding Jue tercengang. Zhao Gongming tersenyum dan memandang beberapa orang di dekatnya dan berbisik di telinganya, Anda tahu, saya tidak terlalu beruntung hari ini. Teman-teman saya baru saja datang untuk mendaftar. Saya beritahu Anda, menurut Anda mereka tidak jelek. Dan pencapaian mereka tidak terlalu tinggi, namun saya yakin mereka dapat membantu Anda menyelesaikan tugas bulan ini dan mendapatkan kredit yang cukup. Benar-benar. Ding Jue memandang Jericho Li dan yang lainnya dengan curiga. Dia sepertinya tidak mempercayainya. Melihat ini, Jericho Li terkekeh dalam hatinya. Tampaknya Zhao Gongming benar-benar mengetahui dasar ceritanya. Ada baiknya dia menggunakannya. Dia mengepalkan kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum, pelayan Ding, saya yakin saya dapat membantu Anda menyelesaikan tugas bulan ini, dan kami berencana untuk membentuk resimen tentara bayaran, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Ding Jue memandangnya dengan hati-hati, dan menemukan bahwa meskipun dia masih dalam tahap awal kultivasi, dia berpakaian seperti tuan muda dari keluarga besar. Di negeri dongeng juga banyak terdapat keluarga besar, terutama keluarga di mana negeri dongeng itu berada. Untuk sesaat, wajah Ding Jue menunjukkan senyuman tebal, mudah diucapkan, mudah diucapkan. Mungkin kekuatan anak laki-laki ini tidak mampu menyelesaikan tugasnya, tetapi tuan muda mana dari keluarga besar ini yang tidak diawasi oleh para tetua? Mungkin ada hal lain dari para tetua. Pokoknya, selama tugasnya bisa diselesaikan, Ding tidak pernah mau bertanya terlalu banyak. Dia telah bekerja di Federasi Negeri Dongeng selama bertahun-tahun, dan telah membaca banyak orang, dia tahu betapa sulitnya generasi negeri dongeng ini tersinggung. Jika dia bisa menyenangkan mereka, tolonglah mereka. Begitu Jericho Li melihat ekspresinya, dia tahu bahwa pihak lain benar-benar menganggapnya sebagai generasi kedua yang abadi, dan itulah hasil yang dia inginkan. Semakin pihak lain berpikir bahwa dia memiliki latar belakang yang dalam, semakin menguntungkan dia untuk bertindak. Tolong bantu kami mendaftar, kata Jericho Li sambil tersenyum. Mata Ding Jue berbinar. Dan dia merasa tugasnya bulan ini telah selesai, dan dia khawatir. Dia segera mengeluarkan formulir pendaftarannya dan menyerahkannya kepada Jericho Li.
Anda mengisi informasi Anda sendiri, dan saya akan menggunakannya alat abadi untuk memasukkannya untukmu nanti. Jericho Lee melihat bahwa itu hanya bentuk biasa, tetapi bahan kertasnya sangat istimewa. Ternyata kertas Xuanling. Orang-orang di negeri dongeng kaya dan berkuasa. Jenis ini kertas digunakan untuk pencatatan sehari-hari, namun yang jelas untuk mencegah kerusakan dan cocok untuk cadangan, karena ciri terbesar dari kertas Xuanling adalah sulit rusak. Jericho Lee, Ge Hong dan Li Xuanwu menulis materinya masing-masing. Ding Jue mengambil informasi itu dan meliriknya. Nama, Li Jiushu. Umur, 32. Begitu muda. Melihat namanya saja, dia ragu Jericho Lee benar-benar tuan muda dari sebuah keluarga besar, karena di negeri dongeng, mereka yang berusia di bawah 1000 tahun semuanya adalah anak-anak. Lagi pula, selama budidayanya mencapai ranah guru spiritual, penampilannya tidak akan berubah. Sebagian besar generasi kedua abadi di negeri dongeng telah mencapai alam Lingxi di usia remaja, jadi penampilan mereka akan selalu berada di usia 20-an. Jericho Lee sejalan dengan ini. Kultivasi, di awal dari Yu Huajing. Spesialisasi, sedikit alkimia. Ketika dia melihat ini, Ding Jue tidak bisa menahan alisnya. Di negeri dongeng, alkemis sangat populer dan memiliki status yang sangat tinggi. Tentu saja, mereka harus setidaknya mencapai level alkemis dewa, dan kata-kata dari alkemis roh tidak terlalu bagus. Namun, karena aturan tekanan tinggi dari banyak penguasa kota abadi, sebagian besar Master Xiandan bekerja untuk penguasa kota, atau untuk makhluk abadi utama. Raja, atau pemujaan di antara kekuatan transendental itu. Misalnya, Federasi Xiancheng termasuk dalam tingkat transendental, jadi ada juga Master Xiandan. Alkemis, sampai batas tertentu, sangat sensitif di dunia abadi. Itu sama dengan Master Perkakas Abadi dan Master Jimat Abadi. Alkimia membutuhkan bakat. Banyak Master Abadi di tingkat Raja Peri tidak pandai dalam alkimia, dan hanya sedikit dari keturunan mereka yang bisa melakukan alkimia. Penyebutan samar-samar Jericho Lee tentang keterlibatannya dalam alkimia sudah cukup membuat Ding Jue melamun. Sepertinya orang ini benar-benar generasi kedua yang abadi. Hanya generasi kedua yang abadi yang bisa mempelajari alkimia. Kalau tidak, itu seperti mencari masalah. Jericho Lee memperhatikan ekspresinya. Wajahnya seperti biasa, tapi hatinya tertawa. Dia menulis ini dengan sengaja untuk membuat Ding Jue berpikir bahwa dia adalah generasi kedua yang abadi. Jika dia ingin memanfaatkan Ding Jue, dia secara alami harus membiarkan Ding Jue melihat nilai yang dapat dia manfaatkan, tetapi dia tidak bisa mengatakannya secara terbuka, dia hanya bisa mengisyaratkannya secara implisit. Selama Ding Jue menerima umpannya, segalanya akan lebih mudah di masa depan. Ding Jue berpura-pura melihat ke belakang secara tidak sengaja, dan matanya menyapu wajah Jericho Lee. Dia menemukan bahwa wajah Jericho Lee tenang, dan dia lebih yakin bahwa Jericho Lee adalah generasi kedua yang abadi. Segera dia melanjutkan mencari. Orientasi tugas apapun yang dapat mengasah dan meningkatkan kekuatannya boleh. Melihat yang ini, Ding Jue langsung pipis. Karena ini adalah pidato Tuoxian generasi kedua. Apa ciri-ciri makhluk abadi generasi kedua? Atau seorang pesolek yang melakukan segalanya kecuali makan dan bermain sepanjang hari. Atau gaya kekeluargaan yang lebih ketat, sejak masa kanak-kanak manajemen generasi muda sangat ketat, persyaratannya ketat, Ketika generasi kedua tumbuh sampai batas tertentu, keluarkan, lalu biarkan mengikuti beberapa pelatihan, meningkatkan kekuatan. Melihat pidato ini, Ding Jue berpikir bahwa Jericho Lee jelas merupakan situasi yang terakhir, gaya keluarga yang ketat dan generasi kedua yang abadi. Jika dilihat lebih jauh, Ding Jue akan lebih yakin dengan idenya sendiri. Asal, rahasia. Secara umum, generasi kedua yang abadi, yang memiliki tradisi keluarga yang ketat, tidak diperbolehkan melaporkan keluarganya sendiri ketika keluar, dan tidak diperbolehkan melakukan kejahatan atas nama keluarganya. Jericho Lee memberikan segala macam informasi, dan ciri-ciri penampilan, semuanya sejalan dengan ini, Ding Jue memutuskan bahwa anak laki-laki ini pasti peri. Bab 2766. Faktanya, informasi yang diberikan oleh Jericho Lee sampai batas tertentu menyesatkan. Namun jika dipikir-pikir dengan hati-hati, ada celah yang jelas, yaitu tidak ada kuil leluhur bernama Li Jiushu di antara 5 dewa di kota abadi Yulong. Federasi Negeri Dongeng mempunyai jejak kaki di seluruh negeri dongeng. Hampir setiap negeri dongeng memiliki cabangnya masing-masing. Oleh karena itu, mereka harus memiliki semua informasi negeri dongeng di setiap negeri dongeng. Selama Ding Jue memeriksa database guild, dia akan menemukan bahwa tidak ada raja abadi yang memiliki kuil leluhur yang cocok dengan penampilan Jericho Lee. Namun, dia selalu berhati-hati, bagaimana orang bisa memanfaatkan celah ini. Dia sengaja menandai kerahasiaan di kolom asal, daripada menulis keturunan Raja Peri yang mana, yang memberinya ruang untuk menelusuri celah. Jika suatu saat seseorang harus meragukan identitasnya dan curiga bahwa dia bukanlah generasi kedua yang abadi, dia dapat mengambil informasi Zhen Yuanzi dan meminjam identitas Zhen Yuanzi.
Sebelum Zhen Yuanzi meninggal, dia benar-benar mencapai level Raja Abadi. Meski sudah meninggal, siapa yang tahu kalau dia punya keturunan. Selain itu, Jericho Lee percaya bahwa jika dia menyebut dirinya kuil leluhur Zhen Yuanzi dengan dalih nama Zhen Yuanzi, Zhang Daoling dan yang lainnya akan dengan senang hati membantunya menyadari kebohongan tersebut. Jadi seluruh kebohongan bisa dikatakan sempurna. Dia tidak khawatir Ding Jue akan mengetahuinya, dan dengan pikiran Ding Jue, dia tidak akan pernah bisa memikirkan level itu. Niat untuk membentuk resimen tentara bayaran, Kyushu. Ding Jue melihat informasi di kolom terakhir dan menemukan bahwa Jericho Lee menggunakan namanya sendiri untuk memberi nama resimen tentara bayaran. Dalam kesannya, tuan muda dari keluarga besarlah yang akan melakukan ini. Bagaimanapun, dia diasuh sejak kecil dan yang lain patuh. Oleh karena itu, gayanya selalu individualistis bahkan egois. Di mata Ding Jue, adalah individualisme untuk menamai resimen tentara bayaran dengan namanya sendiri. Melihat orang-orang di sebelahnya, dia tidak mempedulikannya sama sekali. Dia sangat yakin bahwa Jericho Lee adalah tipe generasi kedua yang abadi. Jericho Lee mengamati ekspresi Ding Jue. Melihatnya seperti ini, dia tahu bahwa dia sepenuhnya percaya pada generasi kedua yang abadi. Bagaimanapun, informasi itu, tidak peduli dari latar belakang, gaya pribadi, tujuan, semuanya sesuai dengan kesan seorang tuan muda generasi kedua yang abadi. Dan yang diinginkan Jericho Lee adalah efek seperti ini. Ding Jue kemudian memindai materi lain tentang Ge Hong dan Li Xuanwu, dan materi mereka relatif umum, yang membuatnya merasa bahwa kedua orang ini harus dikirim untuk melindungi Jericho Lee, yang setara dengan rombongan. Informasinya benar, bukan? Ding Jue berkata sambil tersenyum. Steward Ding, ikuti saja catatan di lembar data, dan Guild harus menjaga kerahasiaan informasi kita, kan? Jericho Lee berkata penuh arti, sekaligus menyampaikan semacam makna, yaitu perilaku rendah hati. Wajah Ding Jue langsung ditutupi dengan senyuman, bahkan sedikit tersanjung. Tentu saja, Federasi Negeri Dongeng dapat memiliki pijakan di negeri dongeng, oleh karena itu, kami tidak akan pernah mengungkapkan informasi apapun tentang Anda. Itu bagus, Jericho Lee sengaja menunjukkan ekspresi yang sangat santai. Ding Jue memperhatikannya secara khusus. Matanya berputar dan berkata sambil tersenyum, saya akan memasukkan data untuk Anda sekarang. Dia mengeluarkan pena alat peri dari Guild, memasukkan datanya ke dalam buku yang bisa berubah bentuk sesuka hati, dan kemudian mengeluarkan beberapa token dari buku itu. Rune di token sudah memasukkan informasimu. Nanti, kamu bisa membuktikan identitasmu dengan memegang token itu. Ada token pribadi dan token tim. Token Zhao Gongming, Zhang Daoling dan Wen Qiong juga mengubah informasi mereka dan dimasukkan ke dalam resimen tentara bayaran Jiushu. Karena koreksi informasi, beberapa poin kredit Anda telah dikurangi, kata Ding Jue dengan serius, tetapi saudara Zhao An, poin kredit Anda tidak banyak, jadi tidak masalah. Baiklah, kata Zhao Gongming tanpa daya. Ada 7 poin dalam rekor pribadinya, tetapi semuanya terhapus. Meskipun 7 poin bukanlah kredit yang banyak, tidak mudah untuk mendapatkan kredit. Dia harus melakukan beberapa tugas dengan baik, yang masih merupakan tugas yang sulit. Timmu baru saja dibentuk. Menurut aturan, itu milik resimen tentara bayaran pemula junior, Ding Jue mengingatkan. Jericho Lee berkedip, apa gunanya? Tentu saja, kata Ding Jue sambil tersenyum ramah, resimen tentara bayaran di Guild sebagian besar dibagi menjadi beberapa tingkatan, pemula junior, pemula menengah, pemula senior. Ada 3 level untuk pemula. Jericho Lee pura-pura terkejut. Ding Jue tersenyum. Dalam hatinya, dia telah memutuskan bahwa Jericho Lee adalah generasi kedua abadi yang baru saja keluar dari keluarga. Oleh karena itu, dia tidak heran jika Jericho Lee tidak mengetahui pangkat resimen tentara bayaran Guild. Lagi pula, ada banyak tugas di Guild, dan koefisien kesulitannya juga berbeda. Petik 2. Oh, Jericho Lee tergagap, lanjutkan. Setelah pemula tingkat lanjut adalah A, B, C, D, Wuji, Geng, Shinren, Gui, A adalah yang tertinggi, Gui adalah yang terendah. 10 kelas ini biasanya menggunakan kumpulan nilai lain. Dari rendah ke tinggi, mereka adalah besi hitam, perunggu, perak, emas, kecubung, master, raja, legenda, mitos, dan tertinggi. Ditambah 3 level pemula, totalnya ada 13 level. Pada titik ini, Ding Jue ragu-ragu dan menambahkan, menurut guild aturannya, 3 periode pemula harus dipromosikan sedikit demi sedikit, dan mereka harus melakukan tugas yang cukup. Mereka tidak bisa melompati level. Jericho Lee mengangguk sambil berpikir, apakah ada batasan waktunya? Ya. Ding Jue memberikan jawaban yang sangat positif dan berkata dengan jelas, menurut aturan, waktu terpendek untuk 3 pemula adalah lebih dari 1 bulan, yaitu waktu tercepat adalah 10 hari. Bahkan jika mereka memenuhi persyaratan peningkatan sebelumnya, mereka harus menunggu 10 hari untuk meningkatkan. Ini demi keselamatan tentara bayaran baru. Zhao An mengetahui hal ini dengan sangat baik.
Zhao Gongming mengangguk, itu benar, dan periode pemula terutama untuk mempelajari beberapa aturan dan pengetahuan, dan mereka tidak mengambil inisiatif untuk menerima tugas. Mereka hanya dapat menyelesaikan tugas yang ditentukan, dan tugas yang mereka lakukan sangat sederhana. Pada dasarnya menjalankan tugas dan membantu orang mengirimkan sesuatu. Baiklah, Jericho Lee mengerutkan kening dan menatap Ding Jue, bukankah Diakon Ding baru saja mengatakan bahwa kamu belum menyelesaikan tugasmu bulan ini? Kami tidak dapat meningkatkan ke level besi hitam sampai 1 bulan kemudian, jadi kami tidak dapat membantumu menyelesaikan target tugas. Menyakiti. Ding Jue melambaikan tangannya. Bulan ini, aku akan berbaikan sedikit, dan aku akan bisa menyelesaikan tugas itu. Aku yakin itu tidak akan bagus. Tapi akan lebih merepotkan mulai bulan depan. Aku harus melakukannya mengandalkanmu untuk menyelesaikan tugas untukku saat itu. Itu bagus, kata Jericho Lee sambil menghela napas lega. Bisakah kita mulai mengerjakan tugas hari ini?